Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis perubahan entalpi. Apa saja jenis perubahan entalpi? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta HF 0 ya. F dari kata formation gitu ya. 0 ini menunjukkan standar yang menyatakan kalor yang diperlukan atau dibebaskan pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Nah, kuncinya ada di 1 mol ini untuk standar itu ya. Oke, kita lihat contohnya di sini pembentukan H2O ya. 1 mol H2O, ingat bahwa mol itu sebanding dengan koefisien. Ketika dinyatakan dalam 1 mol, maka dapat dinyatakan di sini koefisien H2O yang dibentuk adalah 1. Ini menunjukkan bahwa 1 mol. Nah, dibentuk dari H2 dengan O2 menjadi H2O dari unsur-unsurnya. Unsurnya H2 dan O2. Setarakan, maka di sini adalah setengah O2 karena O di kanan hanya ada 1. Delta H-nya adalah min 285,8 kJ. Nah, ini adalah persamaan termokimia dari pembentukan air dalam wujud cair. Kita lihat contoh yang kedua. Kalian diminta menuliskan persamaan termokimia jika diketahui delta HF standarnya adalah S dari SO2 adalah min 296,83 kJ. Min di sini menunjukkan bahwa reaksi ini melepaskan kalor atau reaksinya bersifat eksotermis. Nah, SO2 maka dia disusun oleh S dan O2 unsur penyusunnya, maka dia menjadi SO2 karena standar, maka di sini koefisiennya 1. Ini adalah persamaan termokimia pembentukan dari SO2. Bagaimana jika molnya belum 1 mol? Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Ini ya, persamaan termokimia pada keadaan standar jika diketahui pembentukan 1200 gram NaCl dengan MR 58,5 membebaskan kalor sebesar 8244 kJ. Maka kita lakukan pertama adalah menghitung dulu molnya. Berapa mol NaCl? Mol rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Massanya 1200 gram ya, MR-nya 58,5 masuk ke sini. Nah, 1200 per 58,5 hasilnya adalah 20,5 mol. Oke, nah sekarang delta H pembentukan 20,5 mol ini adalah 8244 kJ. Negatif karena membebaskan. Nah, ini ya, membebaskan ini maka dia negatif, eksoterm. Nah, berarti berapa untuk 1 molnya? Nah, untuk pembentukan 1 mol berarti delta H-nya dibagi dengan jumlah molnya tersebut, min 8244 kJ dibagi dengan 20,5 mol. Hasilnya adalah 412,2 kJ per mol. Artinya untuk pembentukan 1 mol NaCl akan membebaskan 412,2 kJ per mol. Nah, jadi persamaan termokimianya karena ini adalah reaksi pembentukan, maka dari unsur-unsurnya NaCl berarti disusun oleh Na dan Cl2. Unsur bebas dari Cl itu bukan Cl tapi Cl2 karena di alam adanya Cl2. Setarakan dengan memberi koefisien. Nah, pembentukan maka hasilnya NaCl itu adalah 1 mol. 1 mol ditunjukkan dengan koefisiennya 1 ya. Deltanya min 412,2 kJ. Oke, demikian untuk contoh pembentukan NaCl yang masih belum diketahui atau molnya masih belum 1 mol itu ya. Kita harus konversikan dulu untuk mengetahui berapa jika 1 mol delta H-nya.
Jenis entalpi yang kedua adalah entalpi penguraian. Ini kebalikan dari pembentukan. Delta HD ini dari kata decomposition gitu ya. Jadi kalori yang diperlukan atau dibebaskan untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur. Misalkan diketahui delta HD CaO itu plus 638 kJ. CaO maka dia disusun oleh Ca dan O. Maka ketika diuraikan karena 1 mol senyawa maka ditunjukkan oleh koefisien CaO adalah 1 menjadi Ca dan O2 disetarakan maka diberi koefisien setengah. Berikutnya entalpi pembakaran Hc, combustion ya, C dari kata combustion, pembakaran, menyatakan kalori yang dibebaskan untuk pembakaran 1 mol zat ya. Jadi kalau pembakaran itu dia eksoterm, membebaskan kalor. Nah, pembakaran adalah reaksi satu zat dengan oksigen dan membebaskan energi. Misalkan delta Hc standar dari CH4 adalah min 283 kJ. Persamaan termokimianya pembakaran itu mesti plus O2 di sini ya. Nah, 1 mol. Nah, maka di sini dia 1 mol. Koefisiennya 1 untuk menunjukkan bahwa dia 1 mol. Dengan O2 menjadi CO2 dan 2H2O, uap air. Delta hanya min 283 kJ. Berikutnya jenis entalpinya adalah entalpi pelarutan atau delta HS, standar S dari kata solution. Nah, menyatakan besarnya kalori yang menyertai pelarutan 1 mol zat menjadi larutan. Misalkan HCl gas, supaya menghasilkan larutan HCl maka gas itu dilarutkan ke dalam air sehingga menjadi HCl aqueous, larutan dalam air ya. Kemudian ada juga kalor penetralan atau entalpi penetralan ya, delta Hn, neutralization, besarnya kalori yang menyertai penetralan 1 mol ion positif oleh ion negatif atau sebaliknya. Nah, jadi dari muatan positif dan negatif bereaksi sehingga dia menjadi netral gitu ya. Oke, demikian tadi jenis-jenis entalpi yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.